Tong ding ding deng, ngobras ngopi bareng Ibras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aldi Dan saya Ibras. di acara. Ngobras, ngopi bareng Ibras. Ya, pada episode kali ini gue mau nanya-nanya Ibras Gimana? tentang pendidikan sekolahnya. Oh iya, Dengar-dengar sih Ibras tuh lulusan pesantren. betul, betul. Lulusan. Lulusan Atau sempat di pesantren. lulusan juga. Oh, lulusan. Lulusan, Oke. lulusan. Sebelum masuk ke pesantrennya. Iya, iya. Kenapa bisa masuk pesantren, Ibras? Kan jadi gini, biasanya kan kalau orang tua dulu mah ya pengennya masuk negeri gitu kan, masuk negeri. Kecuali kalau emang ada turunan-turunan yang ustadz atau dia juga orang tuanya pernah pesantren. Apa orang tua Ibras pernah pesantren juga? Belum pernah sih ya. Belum pernah. Belum pernah. Nah, coba ceritain kenapa bisa masuk pesantren. Spesifik jelasnya Iya. dengan Ibras berkarakter bangor waktu dulu. Oh, jadi gara-gara bangor Ya. di pesantren kan? Iya. Oh, lucu ya. Emang senakal apa sampai di pesantren kan? Dulu senakal apa ya? Pokoknya sampai bikin orang rumah geleng-geleng, Mbak. Coba ceritain. Hal yang bikin papa ya? Kakek. Oh, kakek. Kakek. Sampai kakek tuh nyekolahin Ibras. Pesantren. Pesantren. Waktu dulu pernah sih kenakalan waktu kecil. Pertama susah diatur, itu udah pasti ya. Setiap anak juga susah diatur. Cuman Ibas lebih lah dewa anak susah diatur. Saking badungnya. Badung. Di bandel. Ya apa ceritain? Momen-momen yang menurut Ibas tuh bener-bener tuh hal badung gitu. Hal badung. Ke orang tua, ke kakek, Ya. terus ke temen. Coba ceritain. Ada nggak? Kalau ke orang tua, contohnya gini kan dulu Ibas gila bola ya. Mau jam Di berapapun mana? gila bola. Oh, gila bola. Gila bola. Mau jam berapapun Ibras hayulah orang main bola gitu kan. Terus ada satu hari teman-teman Ibras tuh ngajak cuman malam. Kalau di rumah tuh aturannya jam 6 maghrib itu udah nggak boleh ada yang keluar. Ya. Udah nggak boleh ada keluar, udah dikunci. Terus teman-teman ngebooking futsalnya jam 8. Ini usia berapa tahun? Ini usia waktu SD ya? SD. Oh. SD. Waktu SD. Udah setelah itu nekat keluar jendela rumah. Kabur. Udah kabur terus main bola. Capek kan ada di teman lah Ibras nginep. Sampai ketiduran, niatnya mah cuman ikut main PS aja sebentar kan. Ibras mau pulang, tahu lewat jendela. Tahu-taunya ketiduran sampai pagi. Pas pagi mau pulang lewat jendela, jendelanya udah dipaku sama si kakek. Jadi dia tahu Ibras kabur, Iya. biar nggak pulang. Iya, Jadi kalau dipaku. pulang biar masuk pintu kali ya. Biar gak dimarahin tadinya lewat jendela gitu. Iya. Pas pulang kan si kakek kan suka bangun jam 3 udah bangun reng kan. Udah dipaku Terus gimana tuh? Ya udah, wayahna jam 8 pagi kagok lah kata Ibrasnya pulang. Assalamualaikum, ketok-ketok. Si kakek udah melak cangkeng dari mana kamu? Melak cangkeng tuh gimana? Gini ya. Cangkengnya ditanam gitu? Enggak. Tumbuh dah ya si kakek tuh. Itu sama orang tua, kakek. Sama kakek. Kalau sama orang tua, sama teman? Teman-teman. Kalau sama teman ada hal badung satu ini. Momen setiap bulan puasa pernah dengar lah anak-anak suka main petasan. Nah, Ibras waktu itu bukannya geuleuh, Ibras mah emang dari kecil emang tukang jahil pisan. Jahil-jahilna raja jahil Ibras teh dulu teh di daerah. Emang tukang nanya. Tukangna lah di komporan sama temen ada duaan. Nah, udah kayak gitu, Ibras teh niat pang beliin lah. Jadi ke temen teh nyuruh kan. Pang beliin lah ieu petasan anu pang hadena di pasar. Beliin Ibras kasih uangnya. Nah, besok kan subuh teh kan sahur. Anak-anak kan keluar rutinitas kan main bola seperti biasa. Nah, setelah habis sholat subuh terus nunggu anak-anak main bola, ya berarti ngeluarin petasan yang udah dibeli kemarin sama temen. Iya, kurang kurilingan ke mana? Ayo. Waktu udah kayak gitu teh, Ibras jalan-jalan Bras kata temen teh, wani naon? Itu tuh kan aya liang. Kan kalau setiap rumah kan suka ada ini kayak yang ventilasi di kamar mandi. Nah, Ibas masukin petasan ke situ. Ada orang yang lagi mandi. Kan sama teman dikomporin. Kan mana tukang jahil. Wani itu ngasupan petasan kadinya. Terus? Waktu wani wae. Jadi wani itu berani ya? Wani itu berani. 3 kan satu petasan kan kayak gini ya, kecil yang kecil. Ditaliin sama Ibas 3. 3-3-nya disunut masukin.
Ngebalduk langsung. Badung kan? Emang Badung enggak? Oh, jadi ditantang sama teman Nah, buat masukin pesan ke rumah orang. dah gitu. Ya Allah. Kenal tapi itu orang siapa? Kenal di daerah juga Oh, sih. daerah juga. Iya. Ada orang yang sok minta maaf, ini minta maaf sekarang. Aduh, jadi malu nih. Kepada orang yang dulu pernah diteror sama Ibras pakai petasan. Aduh, maaf pisan. Ibras maaf pisan semaaf-maafnya. Hampura gede itu. Oh, jadi karena kebadungan-badungan Ibras yang masih kecil di SD Nah, berarti ya? gitu. Berarti Ibras SMP masuk pesantren. SMP masuk pesantren. Di mana tuh pesantren? Pesantren waktu pertama kali setelah beberapa kali survei ya dengan kakek pesantren mana yang cocok buat Ibras, ternyata ada satu rekomendasi pesantren dari Ustadz alumni haji si kakek. Yang jadi kan kalau si kakek kan haji. Ya. Terus masih sering ngaji dengan ustadz yang membimbing membimbing iya. hajinya kayak gitu. Hmm. Rekomendasi itu ada di Garut, ada satu di Garut daerah Rancabango lah ya. Apa pesantren namanya? Pesantren Persis 99 Rancabango. Oh iya tahu. Terus Setelah kita survei ke sana sama si kakek nanya, "Mi gimana?" Kan lu sama si kakek mah panggilnya masih Fahmi ya, bukan Ibras. "Mi gimana? Ini cocok nggak pesantren?" Bagus. Yang penting mah Ibras mikir satu sekolah apa lapang bolanya enak sama gede. Dah, ada cukup ada, bagus. Masuk ke situ Ibras. Setelah setelah survei, beberapa bulan setelah survei kan ada pembukaan nih. Ya. Ibras daftar, administrasi, tes. Alhamdulillah lolos. Lolos. Tesnya gimana tuh, Bras? Kok bisa lolos? Tesnya paling ke Baca Quran, nulis Arab kayak gitu. Nah, setelah masuk nih, Iya. Ibras langsung emang bisa berubah? Langsung berubah total gitu pas masuk apa gimana? Kalau Ibras sendiri sih dulu waktu masuk pesantren nggak berubah sih, masih ada kenakalan. Cuman di pesantren ada dikurangi nakalnya untuk di luar aja. Gitu aja sih ya. Nah, kenakalan di pesantren nih, Bras. Waduh. Kan biasanya kalau pesantren 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Biasanya kan ada masalah cintanya. Aduh. Ya kan karena di pesantren tuh ya namanya manusia ya. Ya. Namanya manusia kan pasti punya apa ya? Hati Ya, hasrat keingin suka ke perempuan. Betul. Itu lumrah wajar. Cuman kan kalau di pesantren kan sangat-sangat dikekang ya, maksudnya itu antara laki-laki dan perempuan tuh sangat bagus dipisah. Iya. Pokoknya nama zinah mata mah geus terhindar lah sama gitu kan ya. Betul. Nah, itu coba dari mulai cinta dulu nih. Oh, cinta dulu. Aduh. Ibras ada nggak pepotongan di situ? Disebut pepotongan sih nggak ada sih ya. Cuman kalau dulu mah cuman deket aja. Ibras suka sama satu cewek. Pertama kali ngelihat cewek itu teh Ibras kalau nggak salah lagi upacara. Udah upacara kan kelas cewek itu kan bukan cewek ya di sana disebutnya Akhwat. UG sama RG. UG itu apa? UG itu Ummahatul God sama RG itu Rijalul God. Oh, mantap. Gold. Emas. God. Oh, good non good. God. Oh, good Tuhan. Bukan. Lupa lagi Pokoknya mah itu curiga ini harus diverifikasi nih pesantrennya benar atau enggak ini. Itulahnya. Ya, itulah ya. Jadi, terus kelas UG itu ya akhwat lah. Kelas UG itu di bawah. Kelas RG itu di atas. Terus waktu kalau misalkan dulu mah Ibas asli semenjak masuk pesantren jiwa malu Ibas besar. Apa? Jiwa malu. Oh iya. Jadi rasa malunya malu lebih tinggi melihat perempuan melihat UG atau akhwat yang lagi jajan atau apapun Ibas selalu nunduk, nggak berani natap lah gitu. Mau masuk kelas pun Ibas kadang lari kan. Ini kelas UG ya akhwat, ini akhwat, tangga, ini mau ke kelas Ibras yang di atas. Suka lari bisa diliatin. Takut disorakin atau apapun itu. Sorakin karena ganteng gitu? Bukan ganteng, emang kalau misalkan tradisi di sana emang kayak gitu. Yang lewat disorakan gitu. Disorakan aja jadi cie atau woi cowok digodain lah gitu. Jadi Bas ganteng gitu, ngerasa ganteng. Enggak ganteng sih Ya kan kalau dari antara akhwat mah paling ganteng udah ini Bras. Enggak tuh, ada yang lebih ganteng. Enggak lah di antara akhwat. Oh iya betul. Nah, jadi sebenarnya kalau ya mantan mah nggak ada mantan mah nggak ada, cuman kalau Ibras punya rasa ini mah ada gitu. Gitu. Berarti kasih cinta mah nggak ada harus dibahas lah ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke yang Badung, iya. Kan suka ada di pesantren mah angker-angker gitunya.
Iya, bener. Kadang gini, soalnya punya banyak teman yang di mana? Yang di pesantren. Ya. Dia tuh suka nyeritain hal-hal yang mistis. Wah, dulu katanya kalau lagi tidur tiba-tiba ya nu gini gini Iya. gini. Ya, kalau Ibas punya nggak pengalaman? Ada sih satu pengalaman, bukan dari beberapa pengalaman. Jadi dulu teh kan ada setiap sholat wajib di masjid. Emang wajib di masjid bener sholat mah. Iya, khusus RG Iya. wajib di masjid. Ya, khusus ikhwan Bentar, wajib. Bras. Kita kasih sound dulu ya. Siap. Biar rada horor. Aduh. Iya. Boleh. Instrumen horor. Ah, ini nih. Instrumen horor. Niat. Waduh, benar mencekam. Coba ceritain. Jadi gini. Waktu suatu hari Ibras tuh kan abis main bola capek kan, kalau kegiatan abis sore pulang tuh kan jam 3 sholat asar itu bebas sampai maghrib kan, sampai sebelum maghrib. Waktu Ibras habis main bola, Ibras kadang capek banget. Tumben pertama kali Ibrasnya seumur dari SD sampai SMP ngerasain capek banget di situ. Dan Ibras mah orangnya hiperaktifnya. Udah kayak gitu, Ibras sama temen ada satu, inisialnya bukan inisial, sebutnya si Fulan lah ya, si Fulan. Sama si Fulan teh Ibras yang ngajak sih. Sebutin aja namanya nggak apa-apa. Hah? Namanya kan ini mah bukan ngegibah tuh. Ini mah kan Ibras punya teman, namanya siapa biar nanti kebayang. Oh, biar kebayang. Sosoknya. Sosoknya si Wildan. Sama si Wildan. Nah, udah sama si Wildan gini. Dan udah sama masjid dia, orang cicing nih dia. Maksudnya teh jangan ke masjid, kita diam aja di sini, capek we. Kenapa? Kapi gering we. Pura-pura sakit. Nah, udah pura-pura sakit. Biasa nih, kalau di sana kan sistemnya presiden ya. OSIS-nya diganti jangan berbasis presiden. Jadi kayak BM kayak universitas. Nah, gitu. Biasanya yang suka ngeliling-ngeliling ngecekin kamar tuh Menteri Keamanan. Kebetulan Ibras waktu itu di gedung Umar 3. Nah, si Menteri Keamanan itu nanya waktu itu, kalau nggak salah Haris ya, kalau nggak salah, atau Alukman, lupa lagi, ngecek. Nah, dia kenapa masih di sini? Nggak ke masjid, bukannya ke masjid. Aduh, nggak enak badan nggak enak badan ini. Sama presidennya ketahuan. Bukan sama presiden, sama menterinya. Sama menterinya. Presidennya mau ada di masjid. Menteri-menterinya, Menteri Keamanan. Oh ya udah tuh istirahat. Nah, udah istirahat, dia ngobrol, ngopi. Jam berapa tuh berarti? Maghrib? Maghrib. Ngobrol, ngopi. Setelah itu, Ibras kan niat kan cemilan habis, mau ngambil ke lemari. Nah, pas dari situ teh, kok ada asa nggak enak hati gitu kan? Udah nggak enak hati, pas dibuka, percaya nggak percaya aja ini mah ya. Cuman yang Ibras alami kayak gitu. Percaya nggak percaya, pas dibuka, ada kepala orang ngegelutuk Kak. Lemari. Wah, sumpah. Itu sugesti karena capek kali, Bras. Kayaknya masih kalau kita ngambil positive thinking. Tapi fisiknya ada. Wildan lihat. Wildan nggak ngelihat. Pas Ibas lompat, kan Ibas dulu waktu pesantren sebutnya Betty. Kenapa Betty? Bencong bertitit. Iya. Karena Ibas waktu dulu sering ditakut-takutin sama temen pakai londok. Ibas takut sama londok. Tahu londok gak? Yang jualan cakwe? Bukan, itu mah atau yang merakan odading mangkoleh atau itu mah ada londok. Londok tuh kayak kadal besar. Kayak bunglon gitu tapi bukan bunglon. Ibras paling takut kalau misalkan udah ditakut-takutin itu. Ibras lari, Betty mana kemana? Betty kamu kemana? Kata siapa tuh? Kata si Wildan. Si Wildan ikut lari. Itu ayah hulu tuh cina di luar. Ya ada kepala ngelinding dari lemari cina. Langsung aja ke masjid dari situ. Masjid. Ya kata Menteri Keamanan, kata Haris nggak Alukman. Nah kak dia cina. Sieun cina. Matakan misalkan ulah maba sholat cina. Jadi emang gitu ya pesantren tuh ya, nggak tahu kenapa. Jadi emang aura pesantren tuh kadang suka ada bumbu-bumbu horornya. Nah, kalau nggak ada bumbu horor bukan pesantren atau nggak ramai juga. Iya benar. Jadi pesantren tuh ada dua identiknya. Gimana? Horor sama budug. Bener sih. Alhamdulillah. Nah, pernah budug tuh, Bras? Enggak, alhamdulillah. Berarti belum lulus pesantren. Saking banyaknya temen yang di pesantren. Ibas kalau di Raca Bangun itu cuma setahun. Nantilah ada cerita sesinya, ada sesi cerita untuk itu. Alhamdulillah kalau di Ranca Bangun Ibras nggak pernah budug.
Walau mau kan dulu mah kalau pada bahasa anak pesantren mah skabies. SKBS. Skabies teh yang kayak kutu air yang jentik di sini. Alhamdulillah teman-teman buduk bebas enggak lah. Ya termasuk dibilang bersih nggak bersih nggak terlalu bersih, dah sekarang kotoran gitu kan. Yang penting bisa ngerawat diri lah. Udah gitu aja sih ya. Kalau untuk buduk-buduk mah Jadi aman lah ya, nggak bodoh. aman, buduk Berarti mah kayaknya emang nggak lulus pesantren nih Bas tuh. lulus ah. Karena biasanya yang buluk-buluk itu jadi ustad. Oh berarti iya sih, ada emang ustad. Bener nggak? Bener. Pernah ada tuh temen yang buduk tapi jadi ustad, ada nggak? Ada juga sih. Ada ya? Ada. Aneh ya, berarti harus buduk kayaknya Bas kalau masuk pesantren. Nah itu buat mistis ya. Iya, Ini buat terakhir mistis. nih yang bikin penasaran. Hal badung apa? Hal yang paling bodoh lah. Hal yang paling bodoh apa yang pernah Ibras lakuin di pesantren? Terus ketahuan apesnya tuh. Dari mulai yang ketahuan sampai nggak ketahuan. Dulu ada hal yang bikin Ibras nyesal, pertama nyesal karena nggak lulus dari rasa bangun. Ada juga yang bikin Ibras sedih kok Ibras kayak gini sih. Pokoknya mah orang tua bikin malu satu pesantren gitu kan. Sebelumnya minta maaf lah kepada semuanya yang pernah Ibras jahilin atau Ibras yang sakitin di pesantren lah sebelumnya. Kan masa lalu ya. Ya masa lalu. Dulu Ibras tuh kalau nggak salah dari uang jajan dulu ya, kita ngebahas dah, soalnya nyambung ya dari uang jajan dulu ya. Kan dulu di pesantren Ibras tuh ada bank inilah, bank syariah untuk khusus pesantren itu. Dititipin sama kakek per bulan tuh 350.000 untuk per bulan jajan lah ya. Ya. Jadi jatah per hari itu Ibras setiap ngambil per hari 6.000-an sampai 5.000 lah. Paling banyak 10.000 Ibras bekal untuk pesan di situ ya, di yang cabang itu. Nah, Ibras ngerasa kurang nih ya, kan aktivitas banyak di sana. Pertama aktivitas banyak, terus kedua wisata juga banyak di sana. Kan Ibras kepengen mah gedenya kahayang mah besar lah, ikut teman ngabring di sini. Nah, waktu itu Ibras sudah ada emang jiwa tangan kilat dari kecil ya. Tangan gelap tuh gimana? Copet. Aduh, tukang mencuri. Tangan kilat dari kecil. Kalau amankan apa ya tuh? Aduh, untuk aya manteu. Ya terus? Nah, ya Ibras kan kebitaan ya orangnya ya, lapar mata lah kalau sebut orang dulu mah. Setiap ada orang ini gatel, setiap ada orang ini punya gatel, pengen punya gitu kan. Garuk ya, Ibras gatel mah. Bukan, jadi gatel ingin rasa memiliki. Oh, pengen kabita lah ya. Kabita lah pokoknya mah. Terus? Udah setelah itu Ibras teh mikir, deh kumacana orang kudu boga kitu. Duh, kumacana orang kudu bisa kaditu. Tapi orang tuh boga nanaon. Terus caranya gimana? Dengan lengah-lengeh Ibrasnya pokoknya inilah lihat-lihat gitu. Orang nyimpan uang di mana ya? Oh, aman di situ di lemari, ambil. Gede itu nominalnya. Nominalnya lumayan waktu itu 100.000 udah lumayan atau sampai. Iya, gede sesuatu. 100.000. Itu setiap anak pasti pernah lah ketahuan pernah diambil sama Ibras lah. Tapi nggak semuanya, nggak segedung sama Ibras dipalingin, enggak. Bengar tuh. Disebut bengar sih bengar, tapi hasil maling. Jadi berarti sultan lahnya. Sultan Ranca Bango. Bukan sultan teh nggak tua. Ada yang lebih lah dari Ibras. Ya kan dari hasil curian Ibras. Hasil curian benar. Tapi itu teman-temannya tahu. Teman-teman belum ngeh bahwa Ibras yang ngambil. Awalnya. Terus kan kalau misalkan harus jajan itu kan kita harus kooperasi ya. Ada warung, tapi warung Ustadz kan itu suka penuh dengan UG tuh akhwat. Yeah. Jadi laki-laki kesana aja ke warung yang kooperasi yang di depan. Dulu mah paribasanya udah pada tahu meren Darmaji. Dari Mama Air Hiji. Dari Mama Air Hiji. Ibras makan banyak-banyak jajan, Mayar mah cuma ngaku 2, ngaku 1 gitu kan. Beberapa bulan emang gak ketahuan, cuman ada 1 bulan kalau nggak salah tuh mau kenaikan ke kelas 2. Mau kenaikan ke kelas 2, ada ya Ibras sudah kasar nama munsunan mah nenggar caras lah, udah stucknya di situ harus ketahuan gitu kan. Ibras ngambil uang temen 300.000. Gedenya. Langsung pas keduanya ketahuan Darmaji juga sama si A koperasi. Terus gimana tuh tindakannya? Tindakannya pertama
teman-teman biasa-biasa ya. Teman-teman udah tahu, cuman teman-teman biasa-biasa aja ke Ibras gitu kan, biasa-biasa. Jadi seperti halnya biasa lah, nggak ngeliatin geuleuh ke Ibras atau geuleuh teh budak maling kudu disisan tuh. Ibras masuk kelas di gorowan, dipanggil sama teman, "Bet, tadi kaluhur." Ibras nggak ada rasa curiga kan, positive thinking biasa kali sama teman. Pas udah sampai ini langsung dikepung, di kelas ujung ada, di kelas ujung. Ibras langsung dikepung sama temen. Itu baru sekelas ya, baru sekelas. Nggak usah bet, mana ngaku kia mana mau update Cibiri kia. Ibras nggak ngaku dulu, Untuk apa naon terus tong ngaku. Terus Nggak bohong. nggak bohong maksudnya. Orang nggak apa kia. Ya, dedet sama teman ngaku. Pertama dijedurin kepala Ibras tanya sama teman dihantamnya maksudnya dipadu-adu kepala. Wah, pokoknya disiksa habis sampai dijedugin ke papan bor. Nggak tahu pecah, nggak tahu retak, atau apa papan bor. Digusur langsung ke asrama sama seangkatan Ibras disiksa. Asli seangkatan. Bayangin aja dulu gedung Umar ada kamar 9. 9 atau 12 ya lupa lagi. Ada 9 kamar. Satu kamarnya itu 1 2 3 4 5 6 12 orang. Banyak. Satu kamarnya tuh. Lumayan ya. Ya bagus sama satu angkatan. Terus gimana Ibras? Akhirnya Ibras Ustad tahu kan berarti kan Ustad? belum tahu. Belum tahu. Ada yang ngebilangin ke Ustadz bahwa Ibras lagi digebukin. Belum tahu masalahnya apa. Waktu pas Ibras udah nggak kuat kan, Ibras nggak ngelawan atau tangan dipegangin gini-gini. Pokoknya disiksa lah pokoknya. Ustadz datang, Ibras pura-pura pingsan, ada nggak kuatnya materi gebukan aja gitu kasar mah. Kuat mah gua cuman nggak anggapan udah Ibras ngaca pasti bonyok. Pasti bonyok Ibras anggapan tanya, wah digebukin sama satu angkatan, bayangin weh seberapa orang gitu kan. Ustadz datang, udah bawa ke UKS. UKS tuh sebelah WC, ini jalan masuk WC ini UKS. Nah, waktu UKS udah pamit kamu sana aja. Diam sana. Nges baru dak. Kali itu. Ada yang nongol di kaca kan ya SMP kan penasaran teh si Betty kunaon gitu. Dan nongol di kaca. Sama Ustadz ditanya ya pasti api pingsan lah sama Ustadz juga ya ditanya nggak api nggak sadar gitu ngelem pas waktu sama Ustadz kan nggak tahu bisa apa tangan Ustadznya diairin ya kayak jika saya deh usapin ke Ibras ke muka Ibrasnya. Nah bangun cik pami kenaun Ibras nyarita weh ini Ustadz masalahnya Ustadz Dani teh kakaknya Wildansyah. Yang tadi Wildansyah Persib. Kakaknya Wildansyah Persib. Ustadz Dani pami kenapa gini ya Ustadz pami salah gini pami salah maafin gini ya udah sekarang mah cenah kamu tahu jalan pulang kan cenah sama Ustadz ditanya kayak gitu sama Ustadz ditanya kamu tahu jalan pulang kan tahu alamat rumah tahu Ustadz cenah ya udah nanti pulang sama saya diantarin sama Ustadz sama pakai motor ke rumah di mana di Garut dari Garut asli Ibas lupa lagi jalannya kalau nggak salah mapai jalan inilah jalan sawah ngumpet gitunya sampai biar nggak ketahuan gitu bagaimana Ibas sok kan anak-anak tuh udah waktunya pelajaran jadi gerbang ditutup karena kalau misalkan setiap pelajaran atau setiap jam sekolah gerbang mau ke asrama tuh ditutup dikunci lah digembok nah semua Ustadz digembok kamu bawa bawaan baju kabeh kurang balik kata Ustadz gitu itu dikeluarin berarti kan iya dikeluarin itu berapa tahun tuh di situ gitu udah 1,5 tahun kalau nggak salah baru 1,5 tahun dong baru itu mah disuruh pulang sama Ustadz. Dianterin malah sama Ustadznya. Alasannya kenapa suruh pulang? Pertama, Ustadz udah memikirkan bahwa mungkin kalau misalkan diterusin di situ juga anak-anak bakal masih neteli ke Ibras, jadi masih kayak dendam lah ke Ibras, kurang puas sebenarnya. Terus kedua ya dengan ini kelakuan Ibras sendiri gitu bisa jadi benalu ke yang lainnya juga gitu. Oh jadi dikeluarin udah. Dikeluarin. Pas pulang ke rumah gimana? Pas pulang ke rumah, nenek kakek kan nyambut seperti biasa ya, bule teh bibi lah. Nyambut, ini udah pulang gini-gini sama siapa? Sama Ustadz. Kaget dong. Kok sama Ustadz? Kenapa? Setelah Ibas langsung masuk kamar, ngeram diri, Ustadz yang nyerita sama si kakek nenek. Terus pas udah Ustadz pulang? Udah Ustadz pulang ya disitulah. Selang.
bukan curang sih. Ya di situ ini dulu dimarahin dulu kenapa. Ya adalah sedikit-sedikit Ya, ini pasti mah lah. pasti Yang ada teguran, orang ya. tua teguran. Jadi itu pengalaman Ibras di pesantrennya. Oh, pedih ya Ibras ya? Disebut pedih sih enggak ya, cuman ya itu mah Sunda mah salah ke pamolah sorangan. Ya. Ya kan orang mah si tadi kan baik lagi di episode pertama kan kita bilang berputar lah. Ada kalanya kita mau dan sebenarnya orang tuh punya kejelekan masing-masing. Cuman Allah we bager Iya. nutup aibna. Justru malahan kalau Allah nampakkan aib kita berarti Allah tuh sayang sebenarnya karena biar kita nggak kayak gitu lagi. Karena Iya. kan manusia mah kalau nggak disintre keula mau Bener. mau tobat-tobat. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya Ibras tetap baik. Amin amin. Yaudah teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian Iya, dulu mungkin ya. Nanti ada cerita sisi 2 Ibras Iya. di pesantren yang Iya. kedua. Karena ada kan ya? Ada. Di pesantren mana yang kedua? Pesantren nanti juga tahu Nah, kalian yaudah semua ya. lah. Ya udah kalau kita tutup dulu kali ini. Iya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin, Jangan lupa like, komen dan subscribe Subscribe. juga ya. Biar Ibras tetap semangat nanti bercerita. Ya. Yang mudah-mudahan teman-teman pada sehat semuanya. Sekali Amin, lagi amin. kita tutup, Bras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam ngobras. Salam ngobras juga.